Audio Jungle. Audio Jungle. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknik informatika unggul. Ya, teman-teman, sekarang kita di pertemuan kedua bersama saya Ibu Widya Noviana. Ya, hari ini kita akan membahas tentang ruang vektor bagian, vektor bergantung, dan bebas linier. Ya, pertama yang akan kita bahas yaitu tentang ruang vektor ya. Ya, apabila diketahui sebuah himpunan vektor V dan suatu medan skalar K, diartikan bahwa operasi penjumlahan terhadap suatu elemen-elemen V sendiri dan operasi perkalian suatu elemen V dengan sebuah elemen K disebut sebagai perkalian skalar, di mana V disebut suatu ruang vektor jika memenuhi suatu 8 syarat berikut. Nah, sebelum saya bahas tentang 8 syaratnya, terlebih dahulu saya akan memastikan bahwa teman-teman ketika saya bilang vektor U, teman-teman cukup menuliskannya dengan U saja ya. Dan ketika saya bilang anggota, teman-teman cukup menuliskannya dengan simbol E saja. Ya, syarat yang pertama atau sifat yang pertama yaitu setiap U, V anggota ruang vektor V dan A anggota K, maka dapat dinyatakan U ditambah V anggota ruang vektor V, A dikali U anggota ruang vektor V. Nah, ini disebut dengan tertutup terhadap sebuah operasi penjumlahan dan perkalian skalar. Untuk sifat yang kedua, untuk setiap U, V, W anggota ruang vektor V, maka buka kurung U ditambah V tutup kurung ditambah W sama dengan U ditambah buka kurung V ditambah W tutup kurung. Nah, ini disebut dengan sifat asosiatif ya teman-teman. Ini merupakan pengelompokan. Yang ketiga, sifat yang ketiga, setiap U, V anggota ruang vektor V dan A anggota ruang vektor K, maka dapat dinyatakan A dikali buka kurung U ditambah V tutup kurung sama dengan A dikali V ditambah dengan A dikali U. Nah, ini merupakan perkalian dari distributif ya. Untuk sifat yang keempat, terdapat 0 anggota ruang vektor V disebut vektor 0, sehingga 0 ditambah U sama dengan U ditambah 0 sama dengan U, di mana U anggota ruang vektor V. Nah, di sini 0 merupakan identitas dari penjumlahan. Oke, sifat yang keenam, setiap U anggota V di mana negatif U anggota ruang vektor V, sehingga negatif U ditambah U sama dengan U ditambah buka kurung negatif U tutup kurung sama dengan 0. Nah, ini merupakan inverse dari penjumlahan ya teman-teman. Dimana yang tadinya positif, maka inversenya adalah negatif.
Selanjutnya untuk sifat yang ketujuh, setiap U, V anggota vektor V, maka U ditambah V sama dengan V ditambah U. Nah, ini pasti teman-teman sudah tahu ya, ini merupakan sifat dari komutatif, yaitu pertukaran. Dan yang terakhir, yang kedelapan, setiap U anggota ruang vektor V akan berlaku 1 dikali U sama dengan U, di mana 1 merupakan elemen satuan dari K. Ya, jadi itu yang sudah saya sebutkan tadi merupakan 8 sifat untuk ruang vektor. Nah, sekarang kita masuk ke contoh ya, teman-teman ya. Ya, di sini diberikan sebuah contoh yaitu V2 sama dengan merupakan himpunan yang berisi polinomial yang berderajat 2 atau kurang, di mana operasi penjumlahan dan perkalian merupakan sebuah ruang vektor yang berada di atas medan skalar R, di mana R merupakan bilangan real. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Oke, sebelumnya kita sepakati terlebih dahulu ya teman-teman ya. Ya, karena tadi pada soal dikatakan bahwa himpunan yang berisi polinomial berderajat 2. Oke, nah nanti ketika saya bilang A2, teman-teman cukup menuliskannya dengan A subscript 2-nya itu di bawah letaknya ya. Ya, jadi misalnya U sama dengan A2 X kuadrat ditambah A2. Maksud saya A1X ditambah A0 untuk vektor U tadi. Selanjutnya untuk V sama dengan B2 X kuadrat ditambah B1X ditambah B0. Selanjutnya untuk W-nya, W sama dengan C2 X kuadrat ditambah C1X ditambah C0. Ya, jadi tadi merupakan polinomialnya. Jadi ketika nanti tadi saya menyebutkan dengan kata A2, teman-teman berarti 2-nya penulisannya diletakkan di bawah ya. Dan nanti untuk selanjutnya saya tidak akan mengulanginya lagi ya. Ya, di sini misalnya apabila C dan D merupakan bilangan skalar, ya maka misalnya kita ingin menjumlahkan antara U dan juga V. Ya, berarti U ditambah V sama dengan buka kurung A2 X kuadrat ditambah A1X ditambah A0 tutup kurung ditambah dengan buka kurung B2 X kuadrat ditambah B1X ditambah B0 tutup kurung ditambah buka kurung A2 ditambah B2 tutup kurung X kuadrat ditambah buka kurung A1 ditambah B1 tutup kurung X ditambah buka kurung A0 ditambah B0 tutup kurung anggota dari ruang vektor 3. Karena U ditambah V merupakan polinomial yang berderajat 2 atau kurang, maka langkah pertama adalah ya kita lihat yang tadi ya teman-teman. Untuk sifat yang pertama itu U ditambah dengan V. Ya, berarti kita tinggal menjumlahkan atau menambahkan U dengan V. Buka kurung A2X kuadrat ditambah A1X ditambah A0 tutup kurung ditambahkan dengan buka kurung B2X kuadrat ditambah BX ditambah B0 tutup kurung. Nah, pasti di sini teman-teman sudah
tahu ya. Berarti kita cari yang memiliki variabel yang sama. Ya, berarti nanti teman-teman tinggal menjumlahkan antara A2 ditambah dengan B2, ya, itu kelompok dari X kuadrat, ditambah dengan A1 ditambah B1 yang merupakan bagian dari X, dan ditambah dengan konstantanya yaitu A0 ditambah dengan B0. Ya, maka dari itu akan didapatkan hasil sama dengan buka kurung B2 ditambah A2 tutup kurung X kuadrat ditambah dengan buka kurung B1 ditambah A1 tutup kurung X ditambah buka kurung B0 ditambah A0 tutup kurung. Sehingga nanti akan didapatkan hasil B2 X kuadrat ditambah B1X ditambah B0 ditambah dengan buka kurung A2X kuadrat ditambah A1X ditambah A0 tutup kurung. Nah, hasil jawaban yang terakhir ini merupakan hasil penjumlahan dari V ditambah U. Ya, jadi jika komutatif ketika U ditambah dengan V, maka hasilnya akan sama saja ketika V ditambah dengan U. Ini untuk syarat yang pertama atau sifat yang pertama. Sifat yang kedua yaitu U ditambah buka kurung V ditambah W tutup kurung. Di sini kita akan membuktikan apakah U ditambah buka kurung V ditambah W tutup kurung sama halnya dengan buka kurung U ditambah V tutup kurung ditambah W. Ya, di sini buka kurung A2X kuadrat ditambah A1X ditambah A0 tutup kurung ditambah dengan B2 ditambah C2 tutup kurung X kuadrat ditambah B1 ditambah C1 tutup kurung X ditambah buka kurung B0 ditambah C0 tutup kurung. Sama halnya seperti yang sebelumnya. Ya, jadi kita kumpulkan dulu dengan yang sejenisnya ya. Ya, berarti A2 ditambah B2 ditambah C2 lalu kita kalikan dengan X kuadrat. Setelah itu ditambah buka kurung A1 ditambah B1 ditambah C1 tutup kurung, kita kalikan dengan X. Setelah itu ditambah buka kurung A0 ditambah B0 ditambah C0 tutup kurung konstantanya. Nah, dari sini akan didapatkan A2 ditambah B2 X kuadrat ditambah buka kurung A1 ditambah B1 tutup kurung X ditambah buka kurung A0 ditambah B0 tutup kurung. Ya, setelah itu dijumlah dengan C2 X kuadrat ditambah C1X ditambah C0. Ya, dari sini akan kita dapatkan bahwa U ditambah buka kurung V ditambah W tutup kurung sama halnya dengan buka kurung U ditambah V tutup kurung ditambah W. Nah, untuk sifat yang kedua ini merupakan asosiatif ya teman-teman ya, ini berupa pengelompokan. Jadi ketika U ditambah buka kurung V ditambah W tutup kurung sama halnya dengan buka kurung U ditambah V tutup kurung ditambah W. Gitu. Untuk pembuktian ruang vektor saya hanya menjelaskan dari sifat yang pertama dan sifat yang keduanya saja. Untuk sifat yang ketiga sampai yang ke-8 teman-teman bisa mencoba sendiri ya.
Oke, dari ruang vektor kita berlanjut untuk ke vektor bebas linear. Ya, di sini dikatakan apabila S adalah buka kurung V1, V2, titik-titik sampai VR tutup kurung merupakan suatu himpunan vektor-vektor yang bukan kosong, maka dapat dituliskan persamaan vektornya sebagai berikut. Nah, jadi ini rumus yang akan kita gunakan untuk mengerjakan vektor bebas linear, yaitu K1 seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi ya teman-teman. Kalau saya bilang K1 berarti satunya itu merupakan subskripnya ya. Jadi teman-teman menuliskan satunya agak ke bawah. Ya, K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah titik-titik sampai ditambah KR VR sama dengan 0. Ya, ini rumus yang akan kita gunakan. Harus memiliki paling tidak satu penyelesaian, yaitu K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, sampai nanti K berapapun atau KR sama dengan 0. Apabila ini merupakan salah satu langkah dalam penyelesaian, maka S dikatakan himpunan yang bebas linear. Ya, jadi teman-teman kalau nanti penyelesaiannya hasilnya itu berupa sama dengan 0, maka dapat dikatakan bebas linear. Tetapi jika salah satunya saja bukan 0, dinamakan bergantung linear. Oke, misalnya di sini ada contoh. Selidiki dan tentukan apakah himpunan vektor-vektor di bawah ini bebas linear atau bergantung linear. Contoh yang pertama, himpunan A sama dengan vektornya ini hanya baris ya teman-teman ya, yaitu 2, 2, 3. Dan vektor B-nya 3, 1, 2. Ya, di sini dikatakan apakah bebas linear atau bergantung linear. Nah, untuk soal yang seperti ini termasuk bebas linear. Kenapa? Karena semua anggota himpunannya tidak berkelipatan. Tidak berkelipatan maksudnya bagaimana? Ya, antara 2 ke 3, kelipatannya bukan kelipatan 2 ya teman-teman. Selanjutnya dari 2 ke 1 dan juga 3 ke 2 ya, jadi tidak berkelipatan. Nah, lain hal ketika pada vektor B. Sekarang untuk contoh yang kedua, misalkan vektor B-nya ini dalam vektor baris saja yaitu 2, 3, 4. Dan vektor C-nya yaitu 4, 6, 8. Nah, apakah dia ini merupakan bebas linear atau bergantung linear? Nah, di sini teman-teman bisa diperhatikan ketika pada vektor B 2, tapi ketika di C-nya 4, ya berarti 2 kali lipatnya ya teman-teman. Ketika di vektor B-nya itu 3 dan di vektor C-nya itu 6. 2 kelipatan ya teman-teman ya. Dan yang di vektor B-nya itu 4 dan di vektor C-nya itu 8. Ya, berarti dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa untuk contoh yang kedua, himpunan vektor ini disebut bergantung linear. Kenapa? Karena semua anggota himpunannya berkelipatan 2. Yaitu C sama dengan, yaitu vektor C sama dengan 2 kali dari vektor B. Oke, sekarang kita ke contoh yang ketiga. Vektor U sama dengan 1, 2, 3. Vektor V sama dengan 2, 3, 7. Dan vektor W sama dengan 0, 0, 0.
Nah, apakah vektor tadi merupakan bebas linear atau bergantung linear? Nah, sekarang tadi teman-teman diperhatikan, jika ada himpunan yang mengandung 0, ini berarti bergantung linear. Walaupun himpunan lain bebas linear, tetapi jika ada himpunan yang mengandung 0, tetap disebut bergantung linear. Jadi intinya untuk ketika hasilnya itu salah satunya saja bukan 0, maka dapat dikatakan bergantung linear. Tapi jika semuanya 0, maka dapat dikatakan bebas linear. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang lainnya. Di sini diketahui dua buah vektor, yaitu vektor U sama dengan, ya teman-teman boleh menggunakan kurung siku. Ya, di sini angkanya adalah untuk vektor U sama dengan negatif 1, 3, dan 2. Untuk vektor V sama dengan 1, 1, negatif 1. Nah, yang ditanyakan, buktikan apakah saling bebas linear. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa untuk mengerjakan bebas linear ataupun bergantung linear, di sini ada rumusnya ya teman-teman ya. Jadi skalarnya kita kalikan dengan vektornya, yaitu K1 dikali V1 ditambah K2 dikali V2 ditambah sampai titik-titik KR dikali VR sama dengan 0. Nah, jadi kita tinggal mengalihkan dengan skalarnya. Ya, jadi di sini K1 kita kalikan dengan vektor U ditambah dengan K2 kita kalikan dengan vektor V. Ya, berarti K1 dikalikan dengan negatif 1, 3, 2. Setelah itu dijumlah dengan K2 dikalikan dengan 1, 1, dan negatif 1. Ya, berarti nanti akan didapatkan hasil negatif K1 ditambah 3K1 ditambah 2K1. Selanjutnya akan dijumlah dengan K2 ditambah K2 dikurang K2. Ya, atau ini bisa kita tulis dalam bentuk matriksnya. Jadi tadi teman-teman mengerjakannya bisa dilihat pasti masih dalam bentuk persamaan ya. Nah, ketika ini kita jadikan matriksnya, maka didapatkan matriks negatif 1, matriksnya yaitu 3 dikali 2 ya. Jadi matriks 3 dikali 2, yaitu barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Ya, di sini maka dapat kita dapatkan hasil yaitu matriks negatif 1, 1. Untuk baris pertama negatif 1, 1. Baris kedua 3, 1. Baris ketiga 2, negatif 1. Selanjutnya ini kita kalikan dengan K1 dan K2. Maka sama dengan matriks dari 0, 0, 0. Kenapa 0? Karena tadi sudah dikatakan rumusnya yaitu K1 dikali U ditambah K1 dikalikan dengan A atau K1 dikalikan dengan V sama dengan 0. Ya, untuk mengerjakan soal seperti ini, teman-teman harus tahu tentang cara pengerjaan menggunakan operasi baris elementer, di mana biasanya disingkat dengan kata OBE. Ya. Nah, di mana operasi baris elementer digunakan untuk menghasilkan matriks identitas. Ya, jadi di sini langkah pertama, di sini teman-teman dapat mengubahnya untuk menjadikan 0 pada segitiga bawah maupun segitiga atas. Oke, dari sini bisa kita lihat yang tadi sudah kita bahas sedikit ya,
Ya, jadi ketika pada matriks, teman-teman boleh ditulis mungkin ya, ketika pada matriks 3 dikali 2, di sini tadi di baris pertama sudah tertulis negatif 1, 1. Baris kedua 3, 1. Baris ketiga 2, negatif 1. Ya. Nah, di sini kita butuh kolom bantuan, yaitu dengan hanya ada satu kolom, 3 baris dan 1 kolom atau matriks 3 kali 1 yang isi semuanya adalah 0, 0, 0. Nah, dari sini kita tinggal lihat bagaimana caranya untuk mengubahnya menjadi 0, ya, yaitu dengan mengubah baris kedua dan juga dengan baris ke-1. Jadi fokus kita ada di baris kedua ya teman-teman. Tadi baris kedua itu adalah 3 dan 1. Maka rumusnya adalah B2 ditambah 3B1. Kenapa B2 ditambah 3B1? Agar 3-nya ini nanti ketika dijumlahkan hasilnya 0. Maka kita harus membuat rumus nih. B2-nya adalah 3 ditambah dengan 3B1. B1-nya kan negatif 1. Sehingga 3 ditambah 3 dikali 1, maka hasilnya sama dengan 0. Ya, jadi kita membuat rumus supaya nanti segitiga bawahnya bernilai 0. Nah, berarti fokus kita di baris kedua terlebih dahulu. Ya, ketika 3 ditambah 3 dikali negatif 1, maka hasilnya sama dengan 0. Selanjutnya, satunya. Ya, tadi kan di baris kedua ada 3 dan 1. Sekarang kita ke 1. Berarti 1 ditambah dengan 3 dikali 1. 3 dikali 1. Satunya dari mana? Satunya merupakan angka dari baris yang pertama. Ya, berarti 1 ditambah dengan 3 dikali 1. 1 ditambah 3, maka hasilnya 4. Nah, maka dari itu nanti baris keduanya ini sudah berubah angkanya. Ya, jadi yang berubah hanya di baris yang kedua. Ya, dari rumus B2 ditambah 3B1, maka kita akan mendapatkan hasil tetap di matriks 3 dikali 2, ya, dengan baris pertama negatif 1, 1. Baris kedua 0, 4. Baris ketiga 2, negatif 1. Nah, kalau teman-teman perhatikan pasti sudah jelas ya, pada baris kedua ini angkanya yang berubah. Jadi ketika kita awalannya B2 ditambah 3B1, berarti fokus kita di baris kedua dulu. Ya. Oke, kalau selanjutnya fokus kita ke baris yang ketiga. Kenapa kita harus fokusnya di baris ketiga? Karena kita ingin menjadikan 2-nya ini agar menjadi 0. Ya, maka kita harus membuat rumus bagaimana 2 supaya menjadi 0. Maka didapatkan rumus B3 ditambah 2B1. B3-nya, ingat ya teman-teman, fokus kita di baris ketiga. Ya, berarti di baris ketiga hanya ada angka 2 dan negatif 1. Ya, berarti 2 ditambah 2 dikali negatif 1. 2 ditambah 2 dikali negatif 1 berapa? Maka hasilnya adalah 0. Tepat ya? Ya, jadi kita ingin menjadikan 2-nya ini 0. Maka rumusnya adalah B3 ditambah 2B1. Selanjutnya, karena fokus kita di baris ketiga, tadi sudah dikatakan ada angka 2 dan ada angka negatif 1. Ya, berarti sekarang kita ke angka negatif 1. B3-nya berarti negatif 1 ditambah dengan 2 dikali B1. Berarti negatif 1 ditambah 2 dikali 1. Maka didapatkan hasil yaitu 1. Ya. Negatif 1 ditambah dengan 2, maka hasilnya adalah 1. Maka kalau teman-teman perhatikan, oh tadi di baris kedua angkanya sudah berubah, sekarang pasti di baris ketiga angkanya pun juga sudah berubah. Gitu. Dari hasil B3 ditambah 2B1, maka akan didapatkan hasil. Tetap sama ya teman-teman ya, tetap pada matriks 3 kali 2 ya.
di mana baris pertama masih tetap sama, yaitu negatif 1 dan 1. Di baris kedua tadi sudah kita dapatkan sebelumnya, yaitu 0 dan 4. Di baris ketiga dengan rumus yang tadi yang baru kita dapatkan 0 dan 1 gitu ya. Maka kita masih butuh matriks bantuan, yaitu matriks kolom, 1 kolom, 3 baris 1 kolom atau 3 kali 1 dengan angka 0, 0, 0. Nah, dari sini karena tadi sudah saya katakan fokus kita utama itu pada segitiga bawah ya, atau segitiga utama. Nah, tadi kalau teman-teman perhatikan nolnya sudah nih ya, sudah berbentuk siku ya. Nah, tinggal yang satunya ini. Ya, sekarang kita lanjutkan kembali. Ya, di sini tadi sudah didapatkan hasil matriksnya adalah tetap matriks 3 dikali 2, yaitu negatif 1, 1, 0, 4, 0, 1. Nah, dari sini kita ingin memberikan rumus, yaitu negatif B1 ya. Ya, jadi di sini kita buat baris satunya menjadi dikalikan dengan negatif 1. Ya, berarti negatif 1 dikalikan dengan negatif dikali negatif 1, maka hasilnya adalah 1. Negatif B1 berarti negatif dikalikan 1, maka hasilnya negatif 1. Maka dari itu, karena fokus utama kita tadi di baris ke-1, maka nanti baris ke-1-nya sudah berubah ya teman-teman. Ya, tadi sudah baris kedua, baris ketiga, sekarang kita ke baris yang ke-1. Maka matriksnya 1 untuk baris ke-1 yaitu menjadi 1, negatif 1. Untuk baris kedua yaitu 0, 4. Untuk baris ketiga yaitu 0, 1. Ya. Dan di sebelah kanannya tetap ada matriks bantuan, yaitu dengan matriks 3 kali 1, di mana 0, 0, 0. Nah, selanjutnya di sini kita akan memberikan rumus B1 ditambah dengan B3. Ya. Nah, nanti di sini didapatkan rumus B1 ditambah dengan B3. Otomatis fokus kita masih tetap di baris ke-1, yaitu berarti 1 ditambah dengan 0, maka hasilnya 1. Baris ke-1 tadi ada siapa saja? 1 dan negatif 1 ya. Tadi satunya sudah, yaitu 1 ditambah 0, hasilnya 1. Selanjutnya negatif 1 ditambah 1, maka hasilnya 0. Ya, maka untuk matriks yang baru, yaitu tetap pada matriks 3 dikali 2, sehingga menjadi baris pertama menjadi 1, 0, baris kedua 0, 4 tetap ya, dan baris ketiga yaitu 0, 1. Nah, untuk selanjutnya, ini tetap di sebelah kanannya kita tuliskan kembali, yaitu matriks 3 kali 1 ya, dimana angkanya adalah 0, 0, 0. Ya, selanjutnya di sini kita membuat rumus kembali, yaitu 1/4 B2. Berarti fokus kita ada di baris yang kedua. Kenapa 1/4? Karena kita ingin menjadikan si 4 ini yang ada di baris kedua menjadi 1. Berarti 1/4 dikalikan dengan 0, maka hasilnya 0. 4 atau 1/4 dikalikan dengan 4, maka hasilnya 1. Gitu. Karena tadi fokus kita di baris kedua saja, berarti yang berubah hanya baris kedua saja. Baris yang lainnya tetap ya. Ya. Maka hasilnya sama dengan tetap pada matriks yang sama ya, teman-teman, yaitu matriks 3 kali 2. Di mana baris pertama 1, 0, baris kedua 0, 1, dan baris ketiga 0, 1. Tetap di sebelah kanannya menggunakan matriks bantuan, yaitu 3 kali 1 dengan angka 0, 0, 0. Nah, selanjutnya kita akan membuat rumus kembali. Tadi kan hasilnya 1, 0, 0, 1, 0, 1 ya. Nah, sekarang berarti kita bikin rumus kembali. Fokus kita sekarang itu ada di baris yang ketiga. Kenapa baris ketiga? Karena kita ingin membentuk
segitiga bawah. Ya, tadi kan nolnya baru ada di baris kedua kolom pertama ya. Ya, ini baru 0. Dan nolnya lagi ada pada baris ketiga kolom pertama. Berarti agar menjadi segitiga bawah, maka untuk baris ketiga kolom kedua, 1 ini harus kita ubah supaya menjadi 0. Agar didapatkan hasil akhir. Bagaimana supaya satunya ini menjadi 0? Berarti kita bisa membuat rumus yaitu B3 dikurang dengan B2. B3 berarti fokus kita hanya pada baris ketiga. Ya, baris ketiga berarti ada 0 dan 1. Untuk baris ketiga berarti 0 dikurang dengan 0, maka hasilnya tetap 0. Baris ketiga lainnya yaitu 1, berarti 1 dikurang dengan 1, maka hasilnya 0. Ya. Nah, maka dari sini sudah didapatkan hasil nih teman-teman. Jadi nanti yang terakhirnya berupa segitiga bawah ya. Ya, jadi nanti hasil akhirnya ini bisa kita lihat masih tetap di matriks yang sama yaitu matriks 3 kali 2. Di mana baris pertama yaitu 1 0, baris kedua 0 1, baris ketiga 0 0. Masih sama seperti yang sebelumnya, di sebelah kanannya ada matriks bantuan yaitu matriks 3 kali 1 di mana angkanya adalah 0 0 0. Nah, dari sini ini sudah selesai. Berarti di sini dapat kita ketahui bahwa nilai K1-nya berapa? Nilai K1-nya adalah 0 ya. Nilai K2-nya berapa? Nilai K2-nya juga 0. Maka akan diperoleh sebuah solusi tunggal yaitu K1 sama dengan 0 dan K2 sama dengan 0. Ya, karena hasil yang diperoleh sama dengan 0, maka vektor U dan vektor V dikatakan vektor yang saling bebas linier. Gitu. Jadi untuk bahasan pada vektor bebas linier dan vektor bergantung linier dapat kita lihat dari hasil akhirnya. Ketika nanti teman-teman menghasilkan hasil akhir yaitu semuanya sama dengan 0, berarti termasuk ke dalam vektor saling bebas linier. Tetapi andaikan salah satunya saja yang bukan 0, maka dapat dikatakan vektor bergantung linier. Ya, sekian bahasan kita untuk di pertemuan kedua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.